Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Langit bicara rahasia malam, bintang tersenyum, ku tetap diam. Kisah terukir di setiap langkah, mimpi besar, jiwa takkan patah. Lihat ke dalam, cahaya berpendar, hati berbisik jangan pernah. Mohon maaf, podcast Jiwa Terpilih hanya untuk pendengar orang-orang dengan jiwa-jiwa yang berpikiran maju dan positif. Jika Anda masih berpikiran primitif, kampungan dan negatif, silahkan skip, ganti ke channel hiburan yang lain. Terima kasih saya ucapkan jika Anda masih setia berada di sini. Podcast Jiwa Terpilih, inspirasi tanpa henti, tempat jiwa terpilih bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah, kita dibombardir dengan informasi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan hari ini kita akan membahas topik penting bagi para empat dan siapa saja yang peduli dengan orang lain. Bagaimana menetapkan batasan diri saat berempati. Kita akan menjelajahi mengapa batasan itu penting, bagaimana cara menetapkannya, dan bagaimana menjaga diri kita tetap sehat secara emosional di tengah emosi orang lain. Empati sering dianggap sebagai kekuatan, kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Namun, tahukah Anda bahwa empati jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pedang bermata dua? Jiwa Terpilih, empati tanpa batas, menjaga diri di tengah emosi orang lain. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Mengapa batasan diri penting dalam empati? Empati adalah kemampuan yang indah yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam, membangun hubungan yang bermakna, dan memberikan dukungan yang tulus. Namun, tanpa batasan yang jelas,
kita bisa dengan mudah kewalahan oleh emosi orang lain. Kita bisa menjadi terlalu terlibat dalam masalah mereka, mengabaikan kebutuhan kita sendiri, dan akhirnya mengalami kelelahan emosional atau bahkan burnout. Ini seperti mencoba mengisi cangkir orang lain dengan cangkir kita sendiri yang kosong. Batasan diri bukan berarti kita tidak peduli, justru sebaliknya. Batasan diri memungkinkan kita untuk tetap hadir dan suportif tanpa mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Ini seperti memakai masker oksigen kita sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain di pesawat. Batasan diri juga membantu kita untuk menjaga hubungan yang sehat dan seimbang, di mana kita bisa memberikan dukungan tanpa menjadi terlalu bergantung atau dimanfaatkan. Bayangkan sebuah jembatan. Empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, tetapi batasan diri adalah fondasi yang kuat yang menopang jembatan tersebut. Tanpa fondasi yang kuat, jembatan itu bisa runtuh dan kita akan tenggelam bersama orang yang kita coba selamatkan. Jadi, batasan diri bukan hanya penting, tetapi juga esensial untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita, serta untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Tanda-tanda kita membutuhkan batasan diri. Bagaimana kita tahu bahwa kita membutuhkan batasan diri yang lebih baik? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan, seperti lampu merah yang berkedip-kedip memberitahu kita bahwa kita perlu beristirahat dan mengisi ulang energi kita. Apakah Anda sering merasa lelah atau terkuras setelah berinteraksi dengan orang lain, bahkan setelah interaksi singkat? Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda terlalu banyak menyerap emosi mereka dan tidak cukup melindungi energi Anda sendiri. Apakah Anda sering merasa bersalah atau bertanggung jawab atas emosi orang lain, seolah-olah Anda memiliki kewajiban untuk memperbaiki semua masalah mereka? Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda terlalu terlibat dalam kehidupan mereka dan perlu melepaskan tanggung jawab yang bukan milik Anda. Apakah Anda kesulitan mengatakan tidak atau menetapkan prioritas untuk diri sendiri, selalu mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri? Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu belajar untuk menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan yang jelas. Apakah Anda sering merasa marah, kesal, atau frustasi terhadap orang-orang yang Anda coba bantu, meskipun Anda tahu bahwa mereka sedang mengalami masa sulit? Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sudah mencapai titik jenuh
dan perlu mengambil langkah mundur untuk menjaga kewarasan Anda. Ingatlah, mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk menetapkan batasan diri yang lebih baik dan menjaga kesejahteraan Anda. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Bagaimana cara menetapkan batasan diri yang sehat? Menetapkan batasan diri adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Ini bukan proses yang mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan kita. Pertama, mulailah dengan mengenali kebutuhan Anda dan nilai-nilai Anda sendiri. Apa yang penting bagi Anda? Apa yang membuat Anda bahagia dan sehat? Apa yang ingin Anda lindungi? Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang diri Anda akan lebih mudah untuk menetapkan batasan yang sesuai. Kedua, belajarlah untuk mengatakan tidak dengan sopan dan tegas. Anda tidak perlu memberikan alasan yang panjang lebar atau merasa bersalah. Cukup katakan tidak. Saya tidak bisa membantu dengan itu saat ini, atau saya tidak punya waktu untuk itu sekarang. Ketiga, tetapkan batasan fisik dan emosional. Batasan fisik bisa berupa membatasi waktu yang Anda habiskan dengan orang-orang tertentu atau menghindari situasi yang membuat Anda tidak nyaman. Batasan emosional bisa berupa tidak terlibat dalam drama orang lain atau tidak membiarkan orang lain mempengaruhi suasana hati Anda. Keempat, komunikasikan batasan Anda dengan jelas dan konsisten. Beritahu orang-orang di sekitar apa yang Anda harapkan dari mereka dan apa yang tidak akan Anda toleransi. Jangan takut untuk menegaskan batasan Anda jika mereka dilanggar. Kelima, berlatih self-care secara teratur. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan yang membuat Anda merasa rileks dan segar. Ini bisa berupa membaca buku, berolahraga, bermeditasi, atau menghabiskan waktu di alam. Ingatlah, self-care bukanlah egois, tetapi merupakan bagian penting dari menjaga keseimbangan dan mencegah burnout. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Contoh kasus jiwa terpilih. Mari kita ke contoh kasus dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 yang sudah kita bahas dan dengarkan bersama. Dan dalam contoh kasus ini, seperti biasa, kita butuh tokoh fiktif. Dan mohon maaf bila nama tokoh fiktif ada kesamaan nama dengan Anda. Akan tetapi, nama tokoh fiktif yang dimaksud
bukanlah Anda yang sebenarnya. Sebut saja nama tokoh fiktif bernama Rina. Kisah Rina belajar menjaga diri di tengah keluarga yang penuh drama. Latar belakang Rina adalah seorang wanita yang sangat penyayang dan selalu berusaha untuk membantu keluarganya. Dia memiliki seorang ibu yang sering mengeluh tentang masalah keuangannya, saudara laki-laki yang kecanduan alkohol, dan seorang saudara perempuan yang selalu terlibat dalam hubungan yang tidak sehat. Rina selalu ada untuk mereka, memberikan dukungan emosional, membantu mereka secara finansial, dan mencoba menyelesaikan masalah mereka. Masalah. Lama-kelamaan, Rina merasa semakin lelah dan kewalahan. Dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, dia selalu khawatir tentang keluarganya, dan dia merasa bersalah jika dia tidak bisa membantu mereka. Dia mulai mengabaikan pekerjaannya, kesehatannya, dan hubungannya dengan teman-temannya. Dia merasa seperti dia tenggelam dalam drama keluarganya dan tidak bisa bernafas. Titik balik. Suatu hari, Rina jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia perlu menetapkan batasan untuk melindungi kesehatannya dan kewarasannya. Solusi. Setelah keluar dari rumah sakit, Rina mulai membuat perubahan dalam hidupnya. Dia berbicara dengan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa dia mencintai mereka, tetapi dia tidak bisa terus membantu mereka dengan cara yang sama seperti dulu. Dia menetapkan batasan finansial, hanya memberikan bantuan jika mereka benar-benar membutuhkan dan tidak memanjakan mereka. Dia mencoba berhenti menyelesaikan masalah mereka dan mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Dia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang dia nikmati, dan membangun kembali hubungannya dengan teman-temannya. Hasil, awalnya keluarga Rina marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa dia telah meninggalkan mereka. Namun, lama-kelamaan mereka mulai memahami bahwa Rina melakukan ini untuk kebaikan mereka sendiri dan untuk kebaikannya sendiri. Mereka mulai mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan mencari solusi untuk masalah mereka. Rina merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia memiliki lebih banyak energi, dia lebih bahagia, dan dia merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Dia masih mencintai keluarganya dan memberikan dukungan ketika mereka membutuhkannya. Tetapi dia tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Dia telah belajar bahwa empati sejati adalah tentang memberikan dukungan tanpa mengorbankan diri sendiri.
Pelajaran. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa menetapkan batasan diri adalah bagian penting dari empati yang sehat. Kita tidak bisa membantu orang lain jika kita tidak menjaga diri kita sendiri. Kita perlu mengenali kebutuhan dan nilai-nilai kita sendiri, belajar untuk mengatakan tidak, dan memprioritaskan self-care. Dengan menetapkan batasan diri yang sehat, kita bisa tetap hadir dan suportif tanpa kehilangan diri kita sendiri di tengah emosi orang lain. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, kisah Rina adalah pengingat yang kuat bahwa empati tanpa batasan diri dapat menjadi bumerang. Kita semua memiliki kapasitas untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri. Belajar menetapkan batasan diri bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan self-care yang penting untuk kesejahteraan kita. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita dapat melindungi energi kita, menjaga hubungan yang seimbang, dan memberikan dukungan yang lebih efektif kepada orang lain. Ingatlah, batasan diri bukanlah tembok yang memisahkan kita dari orang lain, melainkan pagar yang melindungi taman hati kita agar tetap subur dan indah. Jadi, mari kita belajar dari kisah Rina dan mulai menetapkan batasan diri yang lebih baik dalam hidup kita. Mari kita berani mengatakan tidak. Ketika kita merasa kewalahan, mari kita prioritaskan self-care agar kita tetap sehat dan bahagia. Dan mari kita terus berempati dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan. Empati adalah kekuatan yang luar biasa. Tetapi batasan diri adalah kunci untuk menggunakannya dengan bijak. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi kamu yang sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun disitulah jiwa terpilih di tempat
menghapus air mata, meringankan beban, menjadi pelita di tengah kegelapan. Kekuatan empati, jembatan penghubung hati, mampu merasakan apa yang orang lain alami. Jiwa terpilih hadir untuk berbagi, menyembuhkan luka dengan cinta sejati. Bukan tentang sempurna, bukan tentang berkuasa, tapi tentang hadir saat orang lain terluka, memberi harapan meski hanya sepatah kata, karena empati mengubah dunia. Kekuatan empati, jembatan penghubung hati, mampu merasakan apa yang orang lain alami. Jiwa terpilih hadir untuk berbagi, menyembuhkan luka dengan cinta sejati. Dunia.